Perkenalkan, nama saya Mega Frijal Maulana Wibowo dari Prodi Sistem Informasi, akan mengerjakan tugas 1 pada mata kuliah struktur data. Awalnya saya akan membuat dulu kelasnya, dinamai tugas 1. Untuk nomor 1, buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data integer yang bernama nilai. Yang diminta itu variabel yang memiliki tipe data integer. Untuk membuat variabel bertipe data integer, menggunakan perintah in, diikuti dengan nama variabelnya itu tadi nilai, lalu ditutup dengan kutip ini untuk menghentikan statementnya. Pendeklarasiannya sudah seperti ini bisa, hanya saja kalau pendeklarasiannya seperti ini itu akan menghasilkan variabel bertipe data integer yang memiliki value 0. Jadi nggak ada isinya, nggak ada value-nya. Ntar itu bisa diisi. Jika ingin diberi isi, maka pendeklarasiannya dapat seperti ini dengan 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa angka? Karena tipe data yang digunakan adalah integer, dan integer itu hanya menerima value numerik. Untuk value karakter itu menggunakan string atau char. Untuk mencetak isi dari variabel nilai dapat digunakan perintah sysout.println dengan masukkan nama variabelnya itu nilai. Di run. Oh ya, ini harus dijadiin komen dulu karena akan saling menimpa. Di run menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5. Itu untuk nomor 1. Nomor 2, buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama kata yang berisi kata struktur. Variabel yang di nomor 2 itu bertipe data string dan memiliki value struktur. Maka pendeklarasiannya menggunakan string, diikuti nama variabelnya itu kata, lalu isi variabelnya itu struktur. Karena isi variabelnya itu sebuah karakter, maka dibutuhkan tanda kutip 2 untuk memasukkan value-nya. Dituliskan struktur. Seperti ini. Lalu untuk mencetaknya itu masih sama, dengan masukkan nama variabel, menghasilkan struktur. Lalu untuk nomor 3, buatlah pendeklarasian array 1 dimensi dengan nama array adalah array 1, tipe data integer yang berisi angka 12, 10, 40. Pendeklarasian tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Yang nomor 3 itu diminta pembuatan array 1 dimensi. Untuk array 1 dimensi itu tergantung dengan tipe data yang akan digunakan, dan tipe data di nomor 3 itu adalah integer, maka pendeklarasian
array satu dimensinya itu menggunakan int tambah ini, tanda kurung ini itu sebagai tanda array satu dimensi. Lalu nama variabel array-nya itu array 1. Nah, untuk pembuatan atau pendeklarasian array 1 itu ada dua jenis. Yang pertama itu bisa menggunakan cara seperti ini. Nah, jadi langsung dimasukkan datanya saja, value-nya 12, 10 sama 40, 12, 10, 40. Tutup. Nah, untuk pencetakan array-nya diperlukan perintah for in nol array 1 length lanjut i plus baru sys out. Sebelumnya dikasih kurung dulu, sys out. Dan isi dari sys outnya itu array 1 i. Oke, seperti ini untuk mencetak array satu dimensi. Tinggal di run. Oke ya, 12, 10, 40. Nah, untuk cara keduanya itu pendeklarasiannya dapat seperti ini. In array 1 new in. Nah, di sini dengan cara ini tuh kita menentukan dulu jumlah data di array-nya ada berapa. Jumlah data di array-nya itu ada 3, 12, 10 sama 40, berarti dimasukkan 3. Tutup statementnya. Nah, ini sebelum dilanjutkan ini dijadikan komen dulu. Baru kita masukkan data array-nya satu persatu, mulai dari yang sisi atas, tengah, baru bawah. Berarti yang awalnya itu array 1. Di sini itu posisinya 0, 12, array 1. Di sini 10, array 1. Di sini 40. Oke, seperti ini. Ini untuk mengisi isi dari value variabel array-nya jika diisi satu persatu ya. Nah, hasilnya masih akan sama ya kayak yang tadi, 12, 10, 40. Oke. Itu untuk nomor 3. Sekarang nomor 4. Buatlah pendeklarasian array 2 dimensi dengan nama array adalah array 2 tipe data integer yang terdiri dari 2 baris dan 3 kolom seperti pada matriks berikut. Nah, di sini sepertinya ada salah penulisan, mohon maaf ya Pak. Karena pada matriksnya itu 3 baris dan 3 kolom, bukan 2 baris dan 3 kolom, saya akan mengikuti sesuai matriksnya, yaitu 3 baris dan 3 kolom. Oke.
Pembuatan array 2 dimensi itu tidak jauh berbeda dengan pembuatan array 1 dimensi, hanya berbeda dikit di kodenya aja, ada tambahannya. Jadi langkahnya juga bisa dua bentuk ya, di dalam satu line atau ditentukan satu persatu isi value-nya. Ya. Nah, untuk array 2 dimensi, tanda kurung itu ada dua untuk menandakan array 2 dimensi. Array 2, nah, kita akan menggunakan cara yang pertama dulu, itu 12, 10, 40, 12, 10, 40, tanda koma, tanda kurung, 13, 11, 41, 14, 12, 42, 14, 12, 42, ditutup kurung, tutup statement. Oke, ini sudah beres ya untuk pendeklarasiannya. Dan untuk mencetak pendeklarasiannya itu hampir nggak jauh beda dengan array 1. For in Oke, baru tutup tanda kurung, sysout-nya sys. Nah, di sini tuh. Nah, di sini tuh di sysout ini untuk memberikan spasi. Dari spasi dari nggak perlu sih. Bisa langsung ini for in spasi dulu C dengan 0. I dot length length plus sysout aja dah. Ya, array 2 dot length ada yang salah. Bentar.
Oke, baru lagi. Nah, di sini isinya array 2 i IJ. Di sini saya tambahkan spasi agar ada jarak antara baris dengan kolomnya. Oke, udah seperti ini. Kita run. Oh ya, ini di sini tuh harus print. Kalau print ln itu menyebabkan beda baris. Nah, karena ini untuk print yang kolomnya, maka di sini tuh harus print doang. Maka menghasilkan seperti berikut. Nah ya, dikit lagi. Di sini tambahin sysout. Nah, sudah seperti dengan matriks pada soal 12, 10, 40, 13, 11, 41, 14, 12, 42. Nah, untuk cara keduanya, itu sama dengan nomor ketiga, ditentukan satu per satu. Value dari setiap arraynya. Array 2 Nah, di sini itu di jumlah barisnya, karena jumlah barisnya itu adalah 3, maka diisi 3 dengan jumlah kolomnya juga 3, maka di sebelah sini juga 3. Ditutup statementnya, baru dimasukkan satu per satu arraynya. Nah, untuk memasukkan satu per satu arraynya itu harus dicantumkan baris keberapa, kolom keberapa. Nah, ini tuh baris ke 0, kolom ke 0 juga. Nilainya tuh 12. Statement array 2 kolom baris ke 0 dengan kolom kedua itu ke 1 itu 10, lalu array 2 kolom kedua itu 40. Nah, ini biar cepat saya copy saja. Lalu di sininya langsung diubah 13, 11, 41, 14, 12, 42. Oke. Ya, pendeklarasian array bisa menggunakan seperti ini juga. Ini kalau dicetak akan sama seperti tadi ya. 12, 10, 40, 13, 14, 11, 41, 14, 12, 42. Oke. Itu untuk jawaban nomor 4, dan lanjut ke nomor 5. Nomor 5 itu soalnya buatlah deklarasi linked list yang memiliki list 10, 20, 30, 40. Oke. 50. Oke, untuk menjawab nomor 5 ini, karena diminta tuh adalah linked list, maka diperlukan untuk mengimport dulu Java utilnya. Import java.util.linked list
Nah, agar dapat bisa menggunakan linked list itu, saya harus mengimport dulu Java utilnya. Di paling atas. Lalu di sini baru bisa menggunakan perintah linked list. Oke, linked list. Karena data yang diminta itu adalah data yang 10, 4, 20, 30, 40, 50 merupakan numerik. Jadi bisa menggunakan integer, maka di sini dicantumkan integer list dengan new list. Oke, tutup statement. Nah, ini udah digunakan ya. Oh, ini ada yang salah, integer. Oke, ini udah digunakan Java util linked listnya. Sekarang kita bisa masukkan nilai dari variabel listnya itu dengan menggunakan list add. Langsung isinya itu 10. Tutup statement. Dua puluh. Tiga puluh. 50. Oke. Nah, untuk mencetak perintah linked list ini bisa langsung for in i sama dengan 0 i lebih kecil dari list size tutup statement plus lalu sysout-nya dalam kurung sysout. Dalam sysout-nya itu list get i. Oke, ini untuk mencetak linked list ya, isi dari linked listnya. Tinggal di run, maka menghasilkan 10, 20, 30, 40. Oke. Nah, ini agar memberikan spasi dari nomor 4 dengan 5 bisa ditambahin sysout di sini seperti ini. Dan nomor 1, 2 sama 3 juga ini sini sysout seperti ini. Oke, ini kalau di run oke ya, ada spasi. Jadi nomor 1 itu 1, 2, 3, 4, 5, nomor 2 struktur, nomor 3 12, 10, 40, nomor 4 12, 10, 40, 13, 11, 41, 14, 12, 42. Nah, nomor 5 itu 10, 20, 30, 40, 50. Oke, udah rapi. Jadi berikut jawaban saya mengenai tugas 1 mata kuliah struktur data. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan dalam menjawabnya. Mohon kritikan dan bimbingannya atas jawaban saya pada tugas 1 struktur data berikut. Terima kasih.
Sekian.